Shalom Aleichem, saudara-saudara, selamat sore. Selamat bertemu kembali. Ini tanggal 25 September tahun 2023. Kita di tempat Bible study kita di restoran Lavia, di restoran Cafe Lavia di Kelapa Gading. Kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu. Kita masih belajar mengenai bait suci ya. Bait suci Perjanjian Lama dengan makna-makna simbolisnya. Dan telah saya jelaskan bahwa bait suci atau kemah suci itu dibagi dalam 3 bagian. Bagian yang paling luar itu disebut pelataran, dikelilingi oleh kain yang dikelilingkan gitu, di mana di dalam bagian yang pertama itu ada mesbah untuk menyuci kaki. Jadi kalau imam mau melayani, kaki dan tangannya dicuci dulu ya. Ini dari Alkitab asalnya, mari kita baca. Keluaran 30 ayat 17 sampai 21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan. Kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mesbah. Jadi adalah pelataran ya. Ada kemah pertemuan di mana nanti imam masuk untuk mempersembahkan korban. Dan ada mesbah korban bakaran, tempat membakar binatang. Nah, di situ nanti ada di tengah-tengah itu ada mesbah bejana pembasuhan ya. Dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mesbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mesbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Dan selama masa Perjanjian Lama ini selalu dipraktekkan. Dulunya yang melakukannya hanya para imam. Tetapi ketika Kristus datang di dalam gereja mula-mula, di mana umat percaya itu dinyatakan sebagai imamat yang rajani. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah, maksudnya gereja ya, bangsa yang terpilih. Terus imamat yang rajani. Jadi semua orang percaya ketika mereka dibaptiskan menyatu dengan kematian Kristus yang adalah wujud korbannya, dan menyatu dengan kebangkitan Kristus wujud keimamannya, maka kita diikutkan di dalam jabatan Kristus sebagai imam. Karena baptisan itu bukan hanya sekedar upacara ya. Baptisan itu menyatukan kita dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Coba kita baca di dalam Roma 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, telah ditenggelamkan. Kata baptisan itu artinya tenggelam ya. Telah ditenggelamkan ke dalam kematiannya. Jadi baptisan bukannya sekedar upacara ya. Ini misteri.
Misteri yang menyatukan kita dengan kematian Kristus. Terus? Dengan demikian kita telah dikuburkan. Nah, akhirnya dengan baptisan kita telah dikuburkan. Kita misteri penyatuan kita dengan penguburan Kristus. Terus? Makanya baptisan percikan itu akhirnya tidak mencerminkan apa yang dimaksud di sini. Sebab nggak ada orang di kuburannya kepalanya diberi pasir, itu enggak. Kan tubuhnya seluruhnya, ya kan? Apalagi kata baptis itu artinya tenggelam, memang menyelam, dicelup, tenggelam. Kalau percik itu bahasa aslinya rantis, dan Kristus tidak memerintahkan rantiskan orang. Di mana kita dapatkan kata percik itu? 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan. Nah, ini ada muncul kata percikan. Dan percikan itu bahasa aslinya, saya bacakan dalam bahasa aslinya. Kata prognosin theopatros menurut prapengetahuan Allah Sang Bapa, en agiasmo pneumatos di dalam pengudusan oleh pengudusan roh, is ipakoin bagi ketaatan ke rantismon dan pemercikan. Jadi kata percik itu kalau bahasa Yunaninya adalah rantiso. Dan Kristus memerintahkan bukan untuk rantiskan orang, tapi baptiskan orang. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka. Coba saya baca. Bapa, Anak. dan Roh. Coba saya bacakan bunyi bahasa aslinya gimana? Poreh tendes un. Oleh karena itu pergilah kalian. Matithef sate pandata ethni. Muridkanlah semua bangsa-bangsa. Vakti zondes. Bukan ranti zondes. Ya, baptiskan mereka istoono matu patros dalam nama Sang Bapa, ketu iyu dan Sang Putra, ketu agiu pneumatos dan Sang Roh Kudus. Mungkin pertanyaannya, lalu kalau baptisan dipercaya itu gimana, Roma? Di dalam gereja purba, baptisan percik itu diizinkan sebagai perkecualian, bukan norma. Perkecualian gimana? Jikalau tempat itu memang tidak ada air, atau jikalau yang mau dibaptis itu kalau ditenggelamkan malah mati karena sakit. Nah, Romo pernah membaptiskan orang dengan rantis. Saya pernah, karena ada orang itu udah di menggeletak di tempat tidur, mau dibawa ke kolam gimana? Malah ditangkap polisi saya. Ya, akhirnya secara dispensasi dan secara perkecualian orang itu saya percikkan, tapi seluruh tubuhnya saya percikkan dari atas ke bawah dengan air. Itu diizinkan. Tapi dalam keadaan normal dan tidak ada alasan di Indonesia itu untuk tidak ada air, itu tidak ada alasan di Indonesia ini. Dalam keadaan normal, baptisan itu adalah ditenggelamkan sesuai dengan arti maknanya. Jelas itu ya? Nah, dengan kita menyatu dengan baptisan Kristus itulah, kembali kepada Roma pasal 6 ayat 3 dan 4 tadi. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian? Dalam kematiannya.
Terus? Dengan demikian kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Terus? Dalam kematian. Terus? Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam bahasa aslinya, demikian pula kita akan hidup dalam kebaharuan hidup, bukan hidup yang baru. Demikian pula kita akan hidup dalam kebaharuan hidup. Kebaharuan yang gimana? Kebaharuan hidup kebangkitan Kristus itu. Berarti baptisan itu menyatukan kita dengan penyaliban Kristus, kematiannya, menyatukan kita dengan penguburannya, dan menyatukan kita dengan kebangkitannya, sehingga menyatukan kita dengan hidup kekalnya Kristus itu. Oleh karena itu dikatakan dalam Kolose 2 ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Ya, kamu dikuburkan dalam baptisan, terus? Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan. Kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa. Nah, oleh kepercayaan pada kerja kuasa Allah. Jadi pada waktu ada baptisan itu Allah ikut bekerja dengan kuasanya. Jadi baptisan bukannya sekedar lambang upacara, enggak. Seperti kalau saudara Muslim wudu itu kan hanya untuk menghilangkan, katanya menghilangkan hadas kecil gitu. Kenajisan secara fisik maksudnya. Kalau baptisan enggak. Baptisan itu menyatukan kita dengan inti dari karya Kristus untuk menyelamatkan kita, yaitu apa? Penyalibannya yang mengalahkan dosa, penguburannya yang mengalahkan iblis, dan kebangkitannya yang mengalahkan kematian. Makanya baptisan itu bukan sekadar upacara, itu menyelamatkan jalan menuju kepada keselamatan, karena itu menyatukan kita dengan Kristus. 1 Petrus 3 ayatnya 20-21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Teruskan. Jika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtera-Nya. Terus? Di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Nah, jadi zamannya Nuh berapa orang yang diselamatkan? 8 orang. Diselamatkan oleh apa? Air bah. Dengan naik perahu, air bahnya membawa perahu itu. Dengan mereka yang di luar perahu disapu oleh air bah itu, mereka dibinasakan oleh air bah. Sama dengan baptisannya. Teruskan. Juga kamu sekarang Itu zamannya Nuh. Orang diselamatkan oleh air bah. Juga kamu. Siapa sekarang kamu di sini? Orang Kristen. Kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya. Nya ini menunjuk apa? Menunjuk air bah tadi. Nah, apa? Hiasannya air bah yang menyelamatkan kita itu apa? Teruskan? Yaitu baptisan. Jadi menurut hati ini baptisan menyelamatkan tidak? Menyelamatkan. Orang mengatakan, oh baptisan tidak menyelamatkan, itu bukan Alkitab yang dibaca, pikirannya sendiri. Menurut Alkitab, karena baptisan itu menyatukan kita, menyatukan kita dengan Kristus sebagai simbol daripada penyelamatan dari orang-orang zamannya Nuh, maka kamu juga sekarang diselamatkan oleh kiasannya, dari banjir tadi. Terus? Yaitu baptisan. Terus? Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Nah, jadi baptisan itu bukan untuk menghilangkan kenajisan jasmani. Maksudnya baptisan bukan untuk menghilangkan kenajisan jasmani, tetapi melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik, perubahan dari dalam. Berarti ada misteri ini. Baptisan itu memohonkan perubahan dari dalam, memohonkan pembaharuan dari dalam, memohonkan kelahiran baru akibat. Teruskan.
kepada Allah oleh kebangkitan Yesus. Oleh kebangkitan Yesus. Sebab baptisan menyatu dengan bangkitnya Yesus. Itu ya memang bukan airnya yang menyelamatkan, tapi misteri yang membawa kita menyatu dengan kebangkitan Yesus melalui baptisan itulah yang menyelamatkan. Oleh karena itu, dengan kita menyatu dengan Kristus, menyatu dengan kebangkitannya, yang kebangkitannya itu menunjukkan keimamannya, kita ikut ambil bagian di dalam derajat Kristus sebagai imam. Kristus itu imam, raja, dan nabi. Itulah sebabnya sejak zaman purba, gereja purba, orang Kristen itu akhirnya kalau sembahyang menggunakan air dulu. Air kayak berwudu, bersuci. Datang terlambat ya. Di dalam sebelum masuk bait suci, imam itu harus mencuci tangan dan kakinya. Ada ya bejana pembasuhan. Di dalam gereja ortodoks di zaman purba, setiap kali orang bangun mau sembahyang, entah 3 kali sehari atau 7 kali sehari atau 2 kali sehari, mereka mencuci tangan, kaki, dan wajahnya dulu. Tanda penyucian diri. Sayang kebanyakan ya masih seperti orang Koptik tetap melaksanakan semuanya. Di gereja ortodoks lain mereka kurang taat dalam hal ini. Sehingga hanya imam saja, romo saja pada waktu perjamuan kudus, ketika dia mau melayani perjamuan kudus, dia akan cuci tangannya. Asalnya dari bejana pembasuhan. Jelas ya? Jadi bejana pembasuhan itu ada di mana tempatnya? Di pelataran. Jadi ketika kemah suci itu dibagi dalam 3 bagian. Pelataran di mana ada mesbah bejana pembasuhan tadi, lalu mesbah kurban bakaran kalau mereka mau membakar kurban, baru ada tirai di mana imam boleh masuk untuk melayani di sana. Mengapa melayani apa? Karena dalam tirai ini di sebelah ujungnya itu ada lampu kandil, lampu minyak dari emas yang ada 7 nyalanya itu. Ada roti persembahan yang 6 tumpuk, ada 12, dan ada mesbah untuk membakar dupa. Nah, itu isinya. Lalu di belakangnya ada tabir yang kemarin kita jelaskan. Tabir yang memisahkan antara ini namanya ruangan kudus, pelataran, lalu ruangan kudus. Di belakangnya ruangan maha kudus yang bentuknya persegi kubus, lebar, tinggi, dan panjangnya sama. Di belakang dari dari tirai ini, itulah tirai yang sobek waktu Yesus disalibkan itu. Tahu kan ceritanya? Di belakang dari tirai itu ada peti perjanjian atau tabut perjanjian yang terbuat dari kayu penaga yang disalut oleh emas murni. Dan di atasnya ada namanya tutup pendamaian. Itulah tempat untuk mempersembahkan darah nanti kalau ada korban. Dan kiri kanannya ada 2 kerub, 2 malaikat yang terbuat dari emas. Nah, ini punya makna semua ini. Nah, kalau kita tidak ngerti maknanya, baca perjanjian lama jadi bosen, ini apa sih? Kayu ini, kayu itu, kain ini, kain itu. Nah, makanya kita pelajari ini maknanya ini. Karena ini merujuk kepada Kristus. Jelas ini ya? Jadi kemah suci itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ruangan maha kudus paling dalam, di mana hanya Imam Agung Harun yang boleh masuk sekali setahun dengan mempersembahkan kurban pada hari raya pendamaian. Tidak boleh orang masuk sembarangan. Orang akan mati kalau masuk ke belakang tabut itu, ya. Ruangan maha kudus, ruangan kudus, dan pelataran. Nah, di sini kita
hanya membahas secara garis besar saja, tidak detail. Karena kalau detail panjang itu, ukurannya berapa meter, berapa senti, itu semua ada maknanya semua itu. Ya, sini hanya secara garis besar saja untuk kita mengetahui makna daripada bait suci, sehingga ketika kita membaca kitab Keluaran kita tidak bosan. Oh itu maknanya, oh itu, malah menarik gitu loh. Bahwa oh ini ada maknanya ini, oh ini ada maknanya itu, gitu ya. Karena seluruh keberadaan kemah suci adalah sasmita dan lambang mengenai pribadi dan karya Kristus. Makanya Kristus kan mengatakan di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Tolong bacakan. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini bait Allah yang dibangun Raja Herodes, bukan bait Allah yang dibangun Salomo. Itu sudah dihancurkan oleh bangsa Syria beberapa ribu tahun yang lalu. Lalu dibangun lagi pada waktu zaman Ezra dan Nehemia, lalu rusak. Ini bait Allah zaman Yesus itu bait Allah yang dibangun oleh Raja Herodes. Jadi 3 kali dibangun. Ya, terus yang sekarang hancur lagi karena pada tahun 70 Masehi digempur oleh Jenderal Titus dari Roma. Dan belum dibangun lagi sampai sekarang. Tinggal tembok sebelah barat saja, namanya tembok ratapan, di mana orang Yahudi sampai sekarang kalau sembahyang di tembok itu. Tembok bekas bait Allah. Karena nggak bisa dibangun, kenapa? Di atasnya ada Masjidil Aqsa, miliknya orang Islam. Di atasnya lagi ada Masjid Kubah Karang. Ya, kalau itu mau dibangun bisa geger seluruh dunia itu nanti. Perang, oh iya jelas. Makanya nggak dibangun-bangun sampai sekarang gitu. Jelas ya dia. Teruskan. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah. Maksudnya Herodes ini yang mendirikan. Terus? Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Terus? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya. Nah, yang dimaksud dengan bait Allah adalah tubuhnya. Jadi bait Allah itu melambangkan inkarnasi firman Allah menjadi manusia yang memiliki tubuh daging seperti kita, yaitu Yesus Kristus. Dan tubuh daging Yesus itulah penggenapan dari bait Allah itu. Oleh karena itu bait Allah itu mempunyai makna yang merujuk kepada Kristus. Jelas ini ya. Bagiannya yang terpenting telah kita bahas sebelumnya. Tabernakel itu bahasa Inggris, atau kemah suci, terbuat dari tenda lenan halus dan kain ungu tua atau biru, kain ungu muda atau ungu muda atau ungu, dan kain dan warna kirmitsi. Yang semua warna itu telah kita pelajari kemarin. Kain ungu tua, kain biru adalah warna langit. Melambangkan Kristus itu datang dari surga, melambangkan dia itu ilahi yang turun ke bumi. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga. Aku telah turun dari surga. Jadi tadinya di mana dia? Surga. Oleh karena kalau orang mengatakan Yesus itu hanya manusia biasa, mana ada manusia biasa turun dari surga? Ya kan? Ada orang mengatakan dia hanya sekedar rasul, sekedar nabi manusia biasa. Tunjukkan nabi mana, rasul mana yang turunnya dari surga. Saya ingin tahu. Ya, Yesus sendiri mengakui, aku turun dari surga. Berarti mereka yang menolak keilahian Kristus ditolak oleh Kristus sendiri. Aku telah turun dari surga. Kita baca juga di dalam Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Siapa itu? Yaitu anak manusia. Anak manusia adalah gelar yang sering digunakan Kristus mengenai dirinya. Dia telah turun dari surga. Jelas ini ya? Maka warnanya biru. Sesudah itu di sebelahnya ada warna apa kemarin? Ungu atau ungu muda. Ungu itu campuran apa? Warna apa itu?
biru sama merah. Padahal merah itu warna tanah, warna bumi, makanya inti ada warna merah. Biru, ungu, merah. Tirainya itu bisa darah kemanusiaan. Berarti kalau gitu Kristus itu yang ilahi, tapi juga manusia yang mempunyai dua kodrat, Allah dan manusia, maka warnanya ungu. Tirainya itu. Di sebelahnya ada kain lenan. Lah kain lenan itu lambang apa? Kain lenan itu kita baca lambang dari kebenaran orang kudus yang dibenarkan. Coba kita baca dari Wahyu pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-8 ya, coba. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kiluan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang. Jadi lenan halus itu lambang pembenaran kita oleh Allah akibat karya Kristus itu. Menjadi manusia, mati disalibkan, bangkit dari kematian, yang dengan demikian kita menjadi benar di dalam Dia, maka ada warna putih itu, ada warna lenan itu. Jelas ya ini artinya? Jadi kita tidak bisa masuk ke dalam ruangan kudus kalau tidak melewati kelambu ini. Lambang, kita tidak dapat mendekat kepada Allah tanpa korban Kristus dan tanpa dibenarkan oleh Kristus. Untuk menyambung tenda-tenda ini ada kaitan emas 50 buah. Jadi tenda-tenda ini ada kaitan emas yang 50 buah dibuat mengkaitkan satu dengan yang lain. Kita baca dalam Keluaran 26 ayat 1 sampai 6. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kimisi. Dengan ada kerupnya buatan ahli non sutra. Kerup itu malaikat ya. Mengapa di atas kain itu ada gambar malaikat? Melambangkan Kristus adalah lebih tinggi dari para malaikat sesudah kenaikannya ke surga. Terus buatan ahli tenun haruslah kau buat semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi satu, dan yang 5 lagi juga harus dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung haruslah engkau membuat sosok-sosok kain tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok harus 50 sosok. 50 kaitan emas maksudnya. Ya. Terus kau buat pada tenda yang satu dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua. Jadi terkait mengkait melalui kaitan dari emas ini. Ya. Ini melambangkan bahwa di dalam diri Kristus yang terdalam hanya ada kasih Allah, emas, yang ingin merangkul manusia yang dikaitkan satu dengan yang lain. Dengan jalan menyatukan manusia pada diri Allah sendiri, dan ini terjadi dalam inkarnasi. Ketika firman menjadi manusia, di mana yang ilahi disatukan dengan yang manusiawi. Sehingga di dalam Kristus terjadi penyatuan antara yang ilahi dan yang manusiawi. Sehingga Kristus menjadi jembatan yang mengantarai manusia dengan Allah. Karena dalam keilahiannya dia satu dengan Bapa dan Rohnya. Di dalam manusianya dia satu dengan Maria dan kita semua.
Sehingga Kristus menjadi jembatan yang membawa kita kepada Allah, yang mengantarai kita kepada Allah. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dia mengantarai kita dengan Allah. Ya, siapa yang bisa mengantarai kalau hanya manusia biasa yang bisa mati? Siapapun mengaku dirinya nabi besar atau pemimpin agama besar, sejauh dia masih bisa mati, dia tidak bisa membawa kita menyatu dengan Allah. Sebab upah dosa adalah maut. Berarti kalau dia bisa mati, berarti orang apa? Orang berdosa. Orang berdosa bagaimana bisa melepaskan sesama orang berdosa? Oleh karena itu, yang dapat melepaskan kita dari dosa hanya kalau orang ini dapat mengalahkan gejala dosa apa? Efek dari dosa apa? Kematian. Melalui apa? Melalui bangkit dan tidak mati lagi. Dengan bangkit tidak mati lagi, dia mengalahkan kematian. Dan dengan mengalahkan kematian, dia mengalahkan dosa. Coba kita baca Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Terus? Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Padahal maut itu upahnya apa? Upahnya dosa. Berarti melalui kebangkitannya ini Kristus bukan hanya mengalahkan kematian, tetapi juga mengalahkan penyebab kematian, yaitu dosa. Makanya kalau orang mengatakan yang penting kan berbuat baik, bukan. Justru bukan itu yang penting. Yang penting ditebus dulu. Yang bisa menebus kalau orang itu bisa mengalahkan kematian. Baru perbuatan baik itu keluar sebagai akibatnya, bukan penyebab kita diselamatkan. Jelas ya? Bahkan banyak orang Kristen keliru, ya yang penting semua berbuat baik. Mau berbuat baik untuk masuk surga? Saya tunjukkan syaratnya. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bisa kita begitu? Harus sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga itu sempurna. Bisa kita mengatakan bisa sempurna seperti Allah? Itu syaratnya loh ya. Kalau yang kita pamerkan perbuatan baik yang diminta Allah adalah perbuatan sempurna seperti Allah itu sendiri sempurna. Apalagi 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Dia yang kudus. Jadi kudusnya bukan kudus dibandingkan orang lain, saya lebih kudus, bukan. Kudusnya adalah kudus sama seperti kudusnya Allah itu loh. Kalau memang mau memamerkan perbuatan baik untuk bisa selamat, pertama harus sempurna seperti Allah, harus kudus seperti Allah. Di mana ada manusia bisa mencapai itu? Dan juga kita baca dalam Yakobus 2 ayat 10. Barang siapa menuruti seluruh hukum itu. Nah, mamanya kita di sini di tengah ada hukum jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan iri hati, jangan. Sudah kita ada dikeliling oleh hukum ini. Nggak usah kita tabrak semua. Langgar satu, keluar dari lingkaran enggak? Keluar. Coba teruskan. Tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya. Ia bersalah terhadap seluruhnya. Kapan kita mau menumpuk amal? Karena nabrak satu, ngelanggar semua. Mungkin tidak berzina, mungkin tidak mencuri, tapi suka gosip, ya udah ngelanggar semua. Ya. Mungkin tidak ini, tidak itu, tapi menyimpan dendam pada seseorang yang ngelanggar semua.
Kapan amal bisa ditumpuk? Sekali melanggar, sekali dilanggar, semuanya terlanggar. Mau menumpuk kesucian, mau menumpuk kesempurnaan, kapan terjadinya? Tidak mungkin. Oleh karena itu kalau orang mengandalkan kebaikannya ingin masuk surga, good luck. Tidak akan terjadi. Oleh karena itu yang bisa menyelamatkan adalah belas kasihan Allah melalui penebusannya di dalam Kristus Yesus. Ini belas kasihan yang luar biasa ini. Karena dengan ukurannya Allah itu bukan ya sedikit memberi sedekah, sedikit puasa nanti ditulis. Enggak, ini sedikit itu kamu langgar satu, wah hilang semua, dihapus semua. Gimana kita akan mengandalkan kebaikan kita? Kita tidak bisa diselamatkan dengan hanya berbuat baik saja, meskipun perbuatan baik itu penting. Tapi perbuatan baik bukan penyebab keselamatan. Jelas ya? Perbuatan baik adalah efek dari kalau kita ditebus dan telah diselamatkan. Kasih Allah, yaitu warna biru atau ungu tua, dinyatakan dalam wujud inkarnasi kemanusiaan yang nyata, yaitu warna kirmizi, warna darah, warna manusia yang manunggal tanpa terpisahkan itu, yaitu warna ungu muda, warna ungu, karena merah dan biru kalau menyatu jadi ungu ya. Bermakna untuk memberikan pembenaran bagi manusia berdosa. Lenan halus yang menyertai ketiga warna itu, dan lenan halus itu menurut Wahyu 19 ayat 8 adalah perbuatan baik orang kudus, pembenaran daripada orang-orang yang dibenarkan. Kasih Allah yang dinyatakan melalui inkarnasi Kristus, bukan reinkarnasi ya, kita tidak percaya reinkarnasi. Tapi inkarnasi. Kalau reinkarnasi itu artinya apa? Lahir berulang-ulang. Kalau inkarnasi, firman jadi daging. Ini ya, harus dibedakan ya. Kita ajaran Kristen tidak mengajarkan reinkarnasi, tapi inkarnasi Kristus. Firman jadi manusia. Karena inkarnasi itu berasal dari kata karnos, bahasa Latin. Kalau kita belajar biologi, binatang pemakan daging namanya apa? Karnivora, dari karnus itu. Firman jadi daging apa? Inkarnasio. Itulah firman jadi daging. Jangan keliru ya. Kita tidak percaya pada reinkarnasi, tapi kita percaya pada inkarnasi, yaitu firman jadi manusia. Jelas ya? Kasih Allah yang dinyatakan melalui inkarnasi Kristus yang tak terpisah-pisah itu memberikan pembenaran kepada manusia berdosa melalui kurbannya di atas salib. Selanjutnya tabir itu dibuat dengan ada kerubnya. Lambang apa? Lambang Kristus berada di atas kerub, sebab kerub itu kendaraan, dilambangkan sebagai kendaraannya Allah. Mazmur 18 ayat 11. Ia mengendarai kerub. Dia mengendarai kerub. Kerub itu malaikat yang bersayap 2. Kalau seraf atau serafim, malaikat yang bersayap 6. Ada malaikat yang tidak punya sayap. Sebenarnya ada yang menampakkan diri waktu Yesus bangkit itu kan laki-laki muda pakai jubah putih tanpa sayap kan, wujudnya kayak orang gitu ya, macam-macam bentuknya malaikat itu ya. Semuanya itu menjelaskan karya Kristus di bumi, manifestasi dari kasih Allah dalam inkarnasi Kristus yang membenarkan manusia itu
nyata melalui kemuliaan ilahi Kristus, yaitu kaitan emas tadi. Ini kemuliaannya, karena emas adalah warna kemuliaan. Yang tak terselidiki banyaknya dan tak terduga dalamnya, yang dilambangkan dalam jumlah angka yang banyak, yaitu 50 itu. Menunjukkan banyaknya hikmatnya Kristus itu. Dalam Kristuslah tersimpan segala hikmat ilahi yang tak terduga dalamnya. Kolose 2 ayat 2 dan 3. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Anda itu pengertian dan kemuliaan hikmat mengenal rahasia Allah. Kristus ini rahasianya Allah. Makanya tidak gampang orang mengerti dia dan tidak gampang orang percaya dia. Kalau dia tidak mendapatkan pewahyuan, tidak pernah pencerahan. Nah, coba lihat aja itu di YouTube itu. Yang ditanyakan ya itu, diulang-ulang sudah dijelaskan, yaitu yang ditanyakan itu. Hati orang yang tidak dilahirkan kembali, pikirannya gelap, tidak mengerti kebenaran. Di atas tenda dari kain lenan dan kain biru, ungu dan kirmiji ini, di atasnya itu terdapat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah itu. Coba Keluaran 26 ayat 7. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing. Nah, engkau harus membuat tenda-tenda dari bulu kambing. Terus menjadi atap kemah yang menjadi atap dari kemah itu. Apa maknanya nih? Tenda-tenda ini dikaitkan dengan kaitan tembaga. Keluaran 26 ayat 11. Haruslah engkau membuat 50 kaitan tembaga dan memasukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok dan menyambung tenda-tenda kemah itu. Nah, menyambung tenda-tenda yang kemah itu dengan kaitan yang terbuat dari tembaga. Artinya apa? Kasih Allah yang dinyatakan melalui inkarnasi Kristus untuk merangkul manusia agar dimanunggalkan dengan Allah sendiri itu hanya dimungkinkan melalui karya Kristus yang mati sebagai anak domba Allah serta anak domba Paskah yang telah disembelih. Makanya atapnya dari bulu kambing. Ya, kambing dan domba sama bulunya. Korban, yang penting itu korban. Jadi karya Kristus ini hanya bisa dialami melalui korbannya. Makanya tutupnya adalah bulu kambing. Tutup dari bait Allah itu. Terus itulah sebabnya di atas tenda-tenda yang dibuat dari kain berwarna-warni dan lenan halus itu ditutupkan tenda dari bulu kambing. Kristus telah menjadi kambing korban untuk menyatakan kasih Allah yang berada di dalam tujuan pribadinya menyatakan diri ke dunia ini. Tenda bulu kambing ini dikaitkan dan kaitan tembaga. Tembaga adalah logam yang menjadi bahan penyalut mezbah korban bakaran. Jadi untuk membakar korban, bahannya untuk mezbah adalah tembaga. Keluaran pasal 38 ayat 2. 1 dan 2, satu saja. Dibuatlah mezbah korban bakaran. Dibuatlah mezbah korban bakaran dari kayu penaga. Ada kayu penaga, terus 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Terus dibuatlah tanduk-tanduknya pada gambar sujudnya,
Tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan misbah itu. Jadi ini kotak gini ada kayak tanduk gini loh, keluar sini di ujung keempat ujungnya. Terus ada model kayu sampai tembaga, disalut dengan tembaga. Jadi mesbah kurban bakaran ini terbuat dari kayu penaga. Apa kayu penaga kemarin? Kemanusiaan Kristus yang tumbuh dari bumi tetapi yang tidak dikalahkan oleh kematian. Tembaga itu apa? Tembaga itu lambang penghakiman. Karena ketika bangsa Israel kalau dihakimi, maka dikatakan langit akan menjadi seperti tembaga bagimu. Maka tembaga itu adalah lambang penghakiman, dan Kristus di atas salib yang dilambangkan kurban di atas mezbah itu menyatakan penghakiman atas dosa-dosa. Maka mezbahnya dari kayu penaga dan dari tembaga, dan disitulah korban domba itu akan dibakar. Dan mezbah itu adalah Gunung Golgota. Api pembakarnya adalah penderitaannya yang luar biasa waktu dia berada di atas salib itu. Dengan demikian tembaga itu terkait dengan korban. Jika kambing merupakan binatang korban dan tembaga itu tempat mempersembahkan korban, maka tenda bulu kambing yang dikaitkan dengan kaitan tembaga itu jelas menunjuk kepada Kristus sebagai anak domba yang memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10:45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Makanya ada 50 banyak itu. Itulah sebabnya jumlah kaitan tembaga itu juga banyak, yaitu 50. Menunjukkan bahwa penebusan dan korban Kristus itu adalah untuk banyak orang. Mengapa banyak orang? Ya karena tidak semua orang itu mau percaya, meskipun semua itu dipersediakan untuk semua orang, ternyata banyak orang yang tidak mau percaya kan. Diberitahu tentang kasih karunia malah tidak mau. Yang memberitahu malah dibenci. Kan gitu. Allah memerintahkan lagi agar di atas tenda-tenda dari bulu kambing itu, Keluaran 26 ayat 14. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai. Nah, tadi bulu, lalu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah. Di atasnya lagi, di atas atap dari kemah suci ini. Warna merah adalah warna darah di sini. Darah ini berarti persembahan dan pengorbanan. Ini melambangkan bahwa selama hidupnya di bumi, sebelum mengorbankan dirinya, Kristus hidup dalam pengorbanan dan persembahan diri yang terus-menerus di dalam kuasa Roh Kudus. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sebagai kepada Allah persembahan yang tak bercacat. Nah, persembahan tak bercacat itu lambang daripada kulit kambing merah, tanda darah, lambang persembahan Kristus yang hidupnya semuanya dipersembahkan untuk Allah. Persembahan yang terus-menerus di dalam derita dan pengosongan diri sebagai hamba Tuhan yang menderita, yang dinubuatkan dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Sesungguhnya hambaku. Nah, sesungguhnya hambaku. Maka Kristus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Orang yang melayani apa? Hamba. Jadi Kristus datang sebagai hamba. Hamba yang akhirnya harus menanggung derita banyak orang. Kita baca di dalam Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Langsung aja meloncat ke sana. Tetapi dia tertikai
tertikam oleh karena Dia tertikam, tertusuk, tangan dan kakinya, pinggangnya tertikam. Dia tertikam karena apa? pemberontakan kita. Pemberontakan kita. Terus Dia diremukkan oleh karena kejahatan. dia diremukkan, dipukuli, didera semalam-malaman oleh karena kejahatan kita. Terus Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita kehajaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Itulah lambang kulit kambing yang diberi warna merah tadi, lambang Kristus sebagai yang menderita itu. Jelas ya? Baca juga Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Gimana pikiran apa yang terdapat dalam Kristus itu? Apa? Yang walaupun dalam rupa Allah, Walaupun dalam rupa Allah, karena dia firman-Nya Allah dan firman-Nya Allah itu mempunyai kodrat Allah, dia dalam rupa Allah, terus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu iya, setara dengan Allah dalam keilahiannya. Keilahiannya hanya satu, yang dimiliki oleh Allah dan dimiliki oleh firman-Nya sekaligus. Terus sebagai milik yang harus dipertahankan, dia nggak mempertahankan. Terus melainkan telah mengosongkan. nah, keilahiannya tetap di situ tapi tidak ditunjukkan supaya dia betul-betul nampak wujud dalam menyatakan diri dalam manusia yang sempurna. Sebab kalau keilahiannya ditunjukkan, ketutupan tuh manusianya nanti. Karena keilahiannya lebih mulia daripada kemanusiaannya. Maka dikosongkan, tidak dinampakkan, terus Dan mengambil rupa lalu mengambil rupa seorang hamba. Dari mana? Dari perutnya Maria. Dan menjadi manusia. Setelah menjadi hamba, apa yang dilakukan? Dan dalam keadaan sebagai manusia, Nah, dalam keadaan sebagai manusia yang hamba ini, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. taat sampai mati, Bahkan mati di kayu salib. bahkan mati di kayu salib. Jadi sejajar dengan apa yang dikatakan dalam Yesaya tadi. Dia menjadi hamba, dia mempersembahkan dirinya, tujuannya untuk melepaskan kita dari kuasa kematian, dari kemasan iblis dan dosa itu. Dan penderitaan Kristus sebagai hamba Tuhan ini akhirnya berpuncak dalam kematiannya di salib sebagai kambing kurban yang dipersembahkan di atas mezbah tembaga tadi. Jadi korban tembaga itu digenapinya di atas salib yang ada di Gunung Golgota itu. Kambingnya adalah tubuhnya Kristus. Api yang membakar adalah penderitaannya yang luar biasa pada waktu dia disalib. Ya. Persembahan ini tertutup bagi mata orang yang melihat dari tampilan luarnya saja. Kan di dalam. Tertutup tadi kan. Dari luar tidak kelihatan. Oleh karena itu orang luar tidak akan ngerti ini. Hanya kalau masuk ke dalam baru tahu, oh ada merah, ada ini, baru tahu deh. Jadi kalau orang di dalam iman baru mengerti makna ini. Orang di luar enggak, malah mengejek. Berbahagialah kalau kalian berada di dalam. Kalau kalian punya iman, sebab orang yang tidak punya iman tidak akan mengerti rahasia karya Kristus ini. Makanya dikatakan dalam ayat ini, persembahan ini tertutup bagi mata orang yang melihat dari tampilan luarnya saja. Mereka hanya melihat derita Kristus sebagai manusia yang gagal mencapai tujuan, sebagai martir yang belum dapat merealisasikan perjuangannya, tetapi tidak dapat melihat itu sebagai korban penebusan. Oleh karena itu orang Kristen diejek, orang mati disalib kok jadi juru selamat. Ya kamu tidak ngerti, karena kamu lihat dari luar, dan itu sudah digambarkan di dalam kitab suci gitu loh. Makna korban penebusan hanya dapat dilihat jika orang mau masuk lebih dalam lagi, karena itu berada di balik
yaitu di bawah kulit domba yang berwarna merah tadi. Di dalamnya kan, bukan di luarnya. Yang merah kan di dalam. Jadi kalau dilihat dari luar yang lihat domba tidak ada warnanya. Kalau dia masuk ke dalam kelihatan oh merah. Kita bisa melihat rahasia Kristus ketika kita masuk ke dalamnya, bukan dari luar. Orang luar tidak akan ngerti sama sekali. Diterangkan berulang-ulang ya bolak-balik ya itu saja. Muter ya gitu. Itu melulu gitu kan. Nah kalau kita berada di dalam makin hari makin tahu makin dalam maknanya mengerti itu ya. Lebih tidak dapat dimengerti lagi kasih Allah yang mengorbankan sabdanya yang menjelma ini jika orang hanya melihat dari luar dengan sikap acuh tak acuh. Ia hanya melihat Kristus tanpa rasa tertarik sedikit pun. Karena di atas penudung dari kulit berwarna merah itu terdapat satu penudung lagi. Keluaran 26:14. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba. Nah ini kurung dari kulit lumba di atasnya lagi. Kita tidak tahu sebenarnya binatang apa ini karena bukan lumba-lumba. Di padang gurun mana ada lumba-lumba. Itu hanya perumpamaan aja. Karena apa? Karena kita tidak tahu itu binatang apa sebenarnya yang dipakai. Yang jelas kulitnya itu warnanya tidak menyenangkan, mungkin abu-abu kayak warna kulit lumba-lumba gitu. Loh kok bisa gitu Romo? Pada waktu saya kuliah dulu di Korea Selatan ada cerita. Dosen saya cerita dia pernah menjadi misionaris di Afrika atau orang lain gitu. Dia menceritakan tentang orang lain yang menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa suku primitif ini, tinggalnya di hutan. Suku ini tidak pernah melihat salju karena di sana ada musim dingin, musim salju, dan kata salju pun tidak ada. Sehingga ketika mereka menerjemahkan ayat dalam kitab Yesaya, meskipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Mau diterjemahkan apa kata salju ini? Udah mereka berpikir ini para tim penerjemahan ini gimana kita nih supaya orang ini yang penting ngerti artinya. Akhirnya diterjemahkan apa? Meskipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti parutan daging kelapa. Karena itu yang dimengerti gitu loh. Nah, demikian juga dengan kulit lumba-lumba. Tidak mungkin ada lumba-lumba di padang belantara. Lumba-lumba kan pinggir laut. Apalagi lumba-lumba itu tepatnya agak di tempat-tempat dingin itu kan di dekat padang pasir, mana ada lumba-lumba. Rupanya Pak Terjemah memilih yang penting dimengerti warnanya, bukan binatangnya apa. Kita tidak tahu. Sebab terjemahan lama menyebut ini gajah mina. Lah gajah mina itu apa? Kita nggak tahu juga. Kulit gajah mina itu coba nanti lihat di dalam Alkitab terjemahan lama. Kulit gajah mina. Ya, yang penting yang ada dalam warna daripada kulit ini yang dipakai ini ya, untuk menudungi warna merah tadi. Kulit lumba-lumba itu berwarna abu-abu yang sangat tidak menarik. Keindahan yang ada di dalam kemah suci dan lapisan-lapisan penutup tenda yang ada di bawah kulit lumba-lumba ini tidak dapat dilihat orang hanya dari luar. Ya kan? Kan ditutup. Kan merahnya ke bawah. Ini ditutup kulit domba, ditutup kulit lumba-lumba tadi, warna itu. Dari luar ya kelihatannya warnanya gitu, tidak menyenangkan, warna abu-abu gitu. Tidak tahu di dalamnya ada indah macam-macam, warna macam-macam. Jadi kalau dilihat dari luar, Kristus itu tidak menyenangkan, oleh karena itu banyak orang tidak senang. Kalau kamu Kristen, kamu masuk neraka, kamu Kristen, kamu kafir gitu. Karena memang dari luar itu kulit lumba-lumba gitu kan. Hanya mereka yang masuk ke dalam, mereka mengerti keindahan itu. Keindahan yang ada di dalam kemah suci dan lapisan-lapisan penutup tenda yang ada di bawah kulit lumba-lumba ini tidak dapat dilihat orang hanya dari luar.
Ini menunjukkan bahwa kasih Allah yang mengorbankan firman-Nya yang menjadi manusia itu tidak dapat dimengerti oleh manusia jika hanya melihat secara sepintas dan dari sisi luarnya, dan itu hanya akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak menarik dan mungkin bahkan menjijikkan. Makanya salib dihina-hina, kematian Kristus ditolak-tolak, dan orang Kristen sering direndah-rendahkan karena mereka tidak bisa melihat keindahan itu, karena mereka melihatnya dari luar. Mereka tidak dapat mengerti bagaimana derita dan hukuman salib yang mengerikan itu dianggap sebagai kasih Allah. Bagi mereka itu tidak masuk akal. Ya kan, kata-kata yang sering muncul, nggak masuk akal gitu kan. Maka ditolak sama sekali makna mulia dari salib itu. Mereka menyangkal bahwa Kristus disalibkan sebagai sarana pewahyuan kasih Allah kepada dunia. Bagi mereka itu hanya kulit lumba-lumba yang kusam dan kusut dan tak bersemarak. Artinya Kristus tidak tampan. Itu yang dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 2-3. Coba bacakan. Bagi mereka Kristus itu apa? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan. Ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada. Semaraknya pun tidak ada. Terus? Sehingga kita memandang dia. Terus? Dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Iya dong. Terus kan? Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap. Jadi di mana-mana Kristus dihina, Injil dihina. Untuk orang-orang yang tidak mengerti, untuk orang-orang yang melihat dari luar. Jangan heran, itu sudah diceritakan, kita diajarkan oleh kitab suci. Jangan heran, kok begitu sih? Iya, kitab suci memberitahu begitu. Dan ternyata kenyataannya juga begitu gitu ya. Terus, dan bagi kita pun dia tidak masuk. Iya, terima kasih. Kristus baru dapat dimengerti jika orang makin lama makin mau masuk ke dalam pribadi Kristus, sehingga kemuliaan yang sejati sebagai pewahyuan diri dan kasih Allah bagi manusia makin dapat dihayati. Maka kalau jadi Kristen, jangan hanya di pinggiran saja, masuk ke dalam. Jangan hanya cukup saya beragama Kristen karena upah saya Kristen, oma saya Kristen, tapi kita malah tidak tahu apa-apa kekristenan itu. Nah, kalau kita tidak tahu apa-apa kekristenan dan kita tidak mau mendalami itu, ya udah, kita tidak beda dengan orang lain. Orang yang tidak mengerti. Makanya mengapa di dalam kantong Kristen, namanya Kristen tapi mabuk-mabukan, selingkuh kiri kanan, perdukunan. Kenapa? Karena mereka hanya melihat dari luar, tidak masuk ke dalam. Dan saya kalau ke Manado, saya sering bilang dari teman-teman saudara-saudara di Manado, kenapa sih Manado ini kan wilayah orang Kristen, kok simbolnya bibir Manado gitu loh? Kok bukan kekudusan Manado atau apa, iman Manado, kok bibir Manado? Apa enggak? Ada apa ini gitu loh? Apa yang salah dengan kekristenan di sini gitu loh? Ada lagi nyanyian apa ya, saya lihat di TikTok itu. Ada pengantin mabuk, orang mati mabuk, apa mabuk, semuanya serba mabuk, bagate gitu. Saya pernah khotbah waktu itu di Langowan. Saya menjelaskan bahwa mabuk itu secara Alkitab tidak bisa dibenarkan. Majelis datang, Romo jangan keras-keras, nanti marah orang. Loh, ini ajaran Alkitab kok saya tidak boleh keras-keras? Ada masalah apa dengan kekristenan kita ini?
Kenapa kita tidak berani berdiri dalam kekudusan, berdiri dalam kebenaran, melihat Injil yang benar, bukan hanya sebagai budaya saja, tetapi menjadi pandangan hidup kita yang sesungguhnya. Orang Kristen perlu banyak bertobat, kembali mendalami imannya itu. Ya, kemuliaan Allah tersembunyi dalam derita Kristus dan ketidaksemaraannya. Kemuliaan dan kuasa ilahi tampak melalui apa yang dianggap hina dan kekalahan total. Itulah makna warna kulit lumba-lumba itu. Ya, di luar kemah suci itu terdapat pelataran yang dikelilingi oleh layar-layar dari lenan halus. Jadi sudah kan dalam tadi mana lumba-lumba, sekarang kemah suci itu dikelilingi layar-layar sebagai temboknya. Kita baca di dalam Keluaran 27 ayat yang ke-9. Haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan halus. Ya, harus dibuat layar, direntangkan gitu kan. Seperti tenda gitu loh, dibuat tenda ini ya. Untuk masuk ke dalam pelataran itu terdapat pintu gerbang berwujud tirai dari kain yang berwarna-warni. Ada dua tirainya, tirai untuk masuk dan tirai ketika di dalam. Ya, di dalam Keluaran 27 ayat 16. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan dari lenan halus. Itu sama maknanya sama. Jadi untuk masuk ada tirai juga, nanti di ruangan Maha Kudus ada tirai itu juga. Ya, jadi maknanya sama, bahwa jalan masuk ke dalam keselamatan, jalan masuk ke dalam ruangan Maha Kudus, menyatu dengan Allah, itu hanya melalui inkarnasi dan korban Kristus, bukan melalui yang lain. Sama seperti tabir yang memisahkan ruangan kudus dan ruangan Maha Kudus yang terkoyak pada waktu Kristus disalibkan, warnanya sama. Dan tirai untuk masuk ke dalam bait suci itu, kemah suci itu. Jadi kalau masuk juga ada tirainya, ke ruangan Maha Kudus juga ada tirainya. Tabir itu hanya boleh dimasuki imam besar sekali setahun, yang di belakang. Tirai kemah suci hanya boleh dimasuki imam setiap hari bagi pelayanannya. Dan umat biasa hanya boleh masuk melalui pintu gerbang pelataran. Jadi ada tiga kan, pelataran, ruangan kudus, ruangan Maha Kudus. Yang pelataran orang biasa boleh masuk. Yang ke ruangan kudus hanya imam saja untuk pelayanan. Pelayanan apa? Pelayanan pagi membakar dupa dan memasang lampu kandil. Pelayanan sore membakar dupa lagi untuk memasang lampu kandil. Nah, untuk masuk ke ruangan paling dalam, ruangan Maha Kudus, itu hanya sekali setahun pada waktu Hari Raya Pendamaian. Kita baca Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Terus? Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, itulah korban dari Hari Raya Pendamaian yang sekali setahun dilaksanakan oleh umat Israel pada waktu itu. Jadi saya bilang tabir itu hanya boleh dimasuki imam besar sekali setahun. Tirai kemah suci hanya boleh dimasuki imam setiap hari bagi pelayannya. Dan umat biasa hanya boleh masuk melalui pintu gerbang pelataran itu. Tabir untuk imam agung, tirai untuk para imam, dan pintu gerbang pelataran bagi umat itu terbuat dari bahan dan warna yang sama. Apa tadi warnanya? Ungu, merah kirmisi, ungu muda, dan kain lenan. Semua tirainya sama. Ya. Berarti baik tabir, tirai maupun pintu gerbang pelataran itu menunjuk kepada Kristus dan karyanya.
Hanya Kristus saja satu-satunya jalan mencapai kasih dan keselamatan dari Allah. Sebagaimana dikatakan Kristus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tak seorang pun bisa datang masuk ke dalam pintu gerbang, ke dalam kemah pertemuan, ruangan Maha Kudus, tanpa melalui tirai-tirai ini yang warnanya ada 4 tadi. Jelas ya? Jadi kalau ada orang mengatakan jalan keselamatan itu banyak, enggak. Jalan keselamatan itu cuma satu, yaitu Kristus. Kita baca Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidaklah di atas kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya kita dapat diselamatkan. Makanya jangan pernah murtad dengan iming-imingan apapun. Entah uang, entah kedudukan, entah perempuan, entah apa. Jangan sampai keselamatan dijual untuk itu. Harganya mahal. Tidak ada keselamatan di luar Kristus itu. Tidak ada. Imam besar harus melalui Kristus. Imam biasa harus juga melalui Kristus. Umat biasa pun harus melalui Kristus. Ini maknanya tak seorang pun termasuk imam besar, imam biasa, umat awam, yaitu segala manusia yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini simbolnya. Layar-layar pelataran ini terbuat dari kain lenan, berarti dalam rangkulan Kristus. Dan jika orang menunggal dengan Kristus yang dilambangkan masuk dalam pelataran melalui pintu gerbang pelataran itu, ia akan mengenakan Kristus. Disalut dalam kebenaran Kristus itu sendiri. Kristuslah kebenaran bagi umat manusia. Demikianlah makna secara garis besar dari kemah suci yang ternyata semuanya itu adalah sasmita dan alegori mengenai Kristus sendiri. Kristuslah bait Allah yang hidup, sedangkan kemah suci itu hanyalah lambangnya saja. Saya kira untuk malam ini kita sudah selesai dengan kemah suci. Minggu depan kalau kita bertemu lagi, kita akan berbicara mengenai alat-alat dalam bait Allah. Korban bejana pembasuhan, mezbah korban bakaran, mezbah roti unjukan yang 12, mezbah korban dupa, dan 7 kandil dari emas, dan yang terakhir adalah peti perjanjian, tabut perjanjian. Itu ada maknanya masing-masing, dan itu akan kita pelajari Senin depan.